Shalom, Bapak Ibu, anggota jemaat dan simpatisan dari GKI Gatot Subroto Purwokerto beserta Bajem dan posnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang saat ini kita alami bersama, Tuhan telah berkenan memanggil kekasih hatinya, anaknya sendiri, yaitu Ibu Nola Huan, atau yang sering kali kita kenal dengan Tante Melan, ibu dari Ibu Mia serta suaminya Pak Budi Haryanto. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beliau meninggalkan kita semua pada hari Minggu tanggal 5 April jam 2 pagi. Dan pada saat ini jenazahnya sudah dikremasi di Jakarta. Lalu kemudian abu jenazah sudah dibawa ke Purwokerto dan saat ini dititipkan di rumah abu di Banyumas. Nah, nanti pada saatnya ketika semua sudah berlalu, coronavirus sudah tidak lagi ada di Purwokerto dan persoalan ini sudah kita lewati, maka kita akan bersama-sama melakukan pemakaman abu dari jenazah Tante Melan. Berikut ini kami sampaikan pesan dari putri dari Tante Melan atau yang kita kenal dengan sebutan Ibu Mia atau Ibu Cindy Miracle. Mari kita dengarkan bersama-sama. Perkenankan saya tulis dan berbicara sedikit tentang Mama. Karena sebagian orang kaget, terkejut. Kenapa begitu cepat Mama pergi? Dipanggil Tuhan. Awal 2019 adalah bulan yang sangat berat buat kami, karena Mama mulai merasakan sesuatu yang tidak beres di bagian punggungnya. Saya juga heran, dan kita berpikir bahwa apa itu akibat kecetit saat angkat koper. Kami memeriksakan Mama ke Dr. Yesaya di Karawaci. Dan dokter berkata, tidak ada apa-apa. Semua baik-baik saja. Tulang belakangnya ada retak tapi tidak banyak. Dan itu bisa diterapi dengan olahraga. Tetapi Mama tidak beranjak. Dia terus duduk di depan dokter. Dan dia berkata, masih ada yang gak beres, Dok. Saya di sebelahnya sampai bingung. Kenapa ngeyel? Padahal dokter sudah bilang tidak ada apa-apa. Bersyukur Tuhan memberikan hikmat pada dokter Yesaya untuk melihat seluruh CT scan Mama. Dari atas sampai ke bawah. Di bagian paru dokter Yesaya berhenti dan dia berkata, Bu, mungkin masalahnya di bagian paru karena ada selaput putihnya. Kami kaget karena tidak pernah terpikir sama sekali ada masalah di bagian paru. Setelah itu kita pergi ke ketiga dokter di Jakarta yang berbeda. Ketiganya mengatakan diagnosa yang berbeda semuanya. Karena itu pada Agustus 2019 saya membawa Mama ke Pineng untuk diagnosa yang lebih tepat. Dan ternyata benar ada cairan yang harus disedot dari paru-paru kiri Mama. Dan tidak hanya itu, ternyata hasil fluoroskopi mengindikasikan bahwa ada benjolan di dalam parunya. Dan Mama harus segera menjalani pengobatan. Di situ kami masih bersyukur karena Mama tidak usah menjalani kemo suntik yang efeknya sangat besar, tetapi bisa kemo oral, sehingga pengobatan dilanjutkan di Jakarta.
kami bolak-balik ke MRCCC Jakarta di Semanggi. Dan di sana mama mulai mengkonsumsi obat yang setiap hari rutin harus dimakan. Efeknya adalah diare, pusing, mual, sakit di bagian kuku, kering kulit. Tapi kami bersyukur karena itu efek yang lebih kecil dibanding kemosuntik. Bulan Januari yang lalu, mama mengganti obat yang lebih baik dan terlihat kondisinya lebih baik lagi. Mama mau makan, tidak mual, tidak diare. Tapi baru dua minggu mengkonsumsi obat yang baru, mama drop pada tanggal 4 April yang lalu. Saya di Purwokerto kaget. Kenapa dia drop padahal obatnya sedang bagus-bagusnya? Dan akhirnya di tengah dilema kalau kita bawa ke rumah sakit, mama akan terpapar virus corona. Akhirnya kita putuskan kita tunggu 1 hari. Kalau besok tidak membaik, tanggal 5-nya saya akan ke Jakarta dan bawa mama ke rumah sakit. Ternyata tanggal 5 pagi, jam 2 pagi mama sudah pergi dalam kondisi tidur. Jam 1 pagi adik saya melihat mama masih bernafas. Jam 2 pagi suster mama melihat mama sudah sangat diam, tidak bergerak. Jam 4 pagi suami adik saya berkata bahwa mama sudah pergi. Waktu adik saya lihat jam 1 masih bernafas, kenapa jam 4 sudah tidak ada? Dan dia lihat mama sudah menggulung sendiri. Selang oksigennya dia taruh di samping dengan keadaan rapi. Dia tarik selimut dan dia lipat tangannya dalam posisi berdoa di atas dadanya. Mama pergi dalam keadaan tidur dan sikap yang siap menghadap Tuhan. Saya tidak kuat untuk mengingat hal ini. Malam sebelumnya saat mama drop, saya berdoa bersama dengan mama via HP. Saya berdoa mama supaya tenang, Tuhan akan menyertai mama. Dan mama menutup dengan kata-kata amin. Kami juga menyetel lagu-lagu rohani untuk mama dan membacakan firman. Mama sudah pergi dengan damai dan tidak ada rasa sakit karena Tuhan ambil saat mama tidur. Itu adalah hal yang kami syukuri di saat kami sedih. Yang lebih lagi kami syukuri adalah mama sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya mama dibesarkan dalam pemahaman bahwa tidak ada Tuhan, apalagi Tuhan Yesus. Mana ada manusia yang menjadi juru selamat. Tapi mama terakhir dia berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamatnya. Pada waktu dia berumur 60 tahun, dia masuk ke dalam kamar, tutup pintu dan dia berlutut. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Mama pergi dalam iman dan dia meninggalkan segala pergumulan yang sangat berarti dalam hidupnya. Tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi sakit hati. Walaupun banyak pergumulan belum selesai, tapi Tuhan bilang sudah cukup. Mama sudah cukup setia. Walaupun sebagai manusia dia banyak keterbatasan dan jatuh bangun dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan sudah menggandeng mama. Mama sudah milik Kristus. Dan Kristus sudah bersama dalam keabadian. Selamat jalan mama. Segala yang baik akan kami teruskan. Dan kami bersyukur mempunyai mama yang tidak pernah merepotkan anak-anaknya. Berkali-kali saya sampai berkata sama mama, "Ma, kenapa sayang banget sama anak? Jangan terlalu sayang sama anak. Anak sudah besar-besar, gak usah terlalu khawatir." Mama cuma menjawab, "Kasih itu dari atas ke bawah. Kamu tidak bisa mengasihi mama seperti mama mengasihi kamu.
nanti kamu bakal rasakan kamu mengasihi anak-anakmu. Terima kasih untuk teman-teman sepelayanan Mama yang sudah mendoakan, yang sudah menjadi penghiburan, yang sudah menjadi kekuatan dalam kami. Mama menjalani iman sampai bertemu di sorga. Dan itu adalah penghiburan yang begitu besar bagi kita menjelang Paskah ini. Tuhan Yesus juga mati, tapi dia bangkit untuk menyediakan tempat bagi kita. Terima kasih semuanya. Kiranya rekaman ini boleh menjelaskan, karena keterbatasan situasi yang sekarang, kita tidak bisa bertemu, tidak bisa menjelaskan bahwa ternyata 2 bulan ini di Jakarta Mama mengalami penurunan kondisi yang sangat cepat. Tidak ada yang bisa seolah-olah menahannya. Di atas kesedihan kami tetap bersyukur, Tuhan sangat baik. Kami mengucap syukur. Amin. Selamat jalan Tante Melan. Kita pasti berjumpa kembali di sorga.